Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau update lagi ke teman-teman untuk kasus Nmax ya, yang ada suara berisik ya. Satu, saya coba kupas dulu untuk masalahnya ya teman-teman ya. Satu, suara berisik ya yang berasal dari bagian bak panbel. Satu, dan yang kedua suara kemericik yang ada kretek pada saat idle speed motor tidak jalan. Yang tadi suara berisik pada saat motor di start, suara jalan, suara motor pada saat motor jalan ya. Dalam artian ban mutar ya, ban mutar ada suara kemericik ya. Satu, dan yang kedua suara kemericik pada saat motor stay idle speed, ada suara kemericik kericik atau ada hentakan kletek di bagian depan sini. Dua, dan yang ketiga kasus ada oli netes di bagian iki bro. Kalau kita buka di sini ada oli netes, itu 3 kasusnya ya. Nah, dan untuk bagian kasus dredegnya itu sudah saya update sebelumnya. Ya, saya jawab satu-satu. Untuk kasus yang pertama, ada suara kasar pada saat motor ini jalan start awal, itu berasalnya dari iki bro, puli. Ya, puli. Jika kita sudah melakukan pengetesan, ya, kita sudah lakukan pengetesan di bagian gearbox sudah kita pastikan aman, tidak pernah oli ini bercampur dengan air, jarang sekali terjadi masalah pada gearbox kalau tidak pernah bercampur dengan air bro. Pada saat kita lakukan pergantian oli gearbox tidak pernah bercampur dengan air, itu jarang gearboxnya bermasalah. Nah, berarti masalahnya ada di bagian transfer daya, sistem CVT dan rumahan rollernya aja, itu aja. Jadi masalah yang paling sering terjadi itu di bagian puli. Bearing puli ini sudah mengalami keausan. Iki satu, proses bearingnya bro ya. Dan yang kedua ini bearing 6902 ya. Saran untuk melakukan pergantian bearing ini harus yang original. Kalau merek-mereknya, merek NTN itu lebih kuat, NTN Jepang itu lebih kuat daripada merek-merek KW ya. Jangan coba-coba di bagian bearing puli ya. Jangan coba-coba dengan merek-merek yang biasa karena harganya murah, makanya tertarik dengan bearing biasa. Gantilah bearingnya dengan bearing original. Ini bearing mereknya merek NTN ya bro ya, tuh kelihatan. Oke. Kalau ini rochesnya bisa menggunakan punyanya Vario asli Honda, bisa menggunakan punya NTN juga bisa, nggak jadi masalah. Karena untuk diameter dari pulinya ini sama seperti punyanya Vario Beat F1 sama. Oke. Habis itu untuk yang kedua, kasus kemericiknya itu berasal dari iki bro. Bentar ya. Iki bro. Kenapa bisa goyang seperti ini? Seharusnya rumahan roller ini, bagian splitser ini press ya, press tapi tidak kesat. Dia bisa bergerak seperti ini tapi tidak goyang seperti ini. Kenapa terjadi seperti itu? Karena terjadi keausan di bagian dalam dari splitser. Cara ngakalinya seperti apa? Nanti kita lakukan pengganjalan plat seperti yang pernah saya tutorialkan untuk bagian di Honda Beat sama Vario sama, itu kita lakukan pengganjalan dengan menggunakan media plat kaleng split, itu bisa diandalkan di sini. Itu tahan tahunan bro, tanpa harus melakukan pergantian splitser. Kalau menggantikan splitser kan lumayan mahal tuh. Nah, kalau kita ngakalin dengan kayak gitu, itu tahan dan tidak akan memiliki efek samping yang macam-macam ya. Efek sampingnya tidak ada yang beresiko ya. Oke. Itu kita lakukan pengganjalan di bagian situ. Nanti kita kasih lihat, kita tunjukkan ke teman-teman untuk pengganjalannya seperti apa ya. Itu kemericik kalau yang di bagian depan. Kalau pada saat idle speed dia kan goyang bro, tek. Nah, itu ada juga berasal dari sini suara berisiknya. Oke, lanjut. Untuk bagian masalah oli yang netes dari sini, terjadi kebocoran bro. Iki seal ini seal poros engkol namanya, dan ini seal as primary. Terjadi kebocoran di dua bagian seal ini. Seal ini kalau sudah umur motor sudah 50.000 km, dalam artian jarak tempuhnya 50.000 km atau 40.000 ke atas, biasanya ada terjadi kebocoran, keausan di bagian iki. Kausan di bagian permukaan seal, karena dia bergesekan, ini karet doang bro ya, bergesekan terus menerus ke bagian as ini, akhirnya dia mengalami keausan. Jadi solusinya apa? Diganti iki seal barunya. Nah,
kecil, jangan coba-coba yang KW, yang original juga, yang asli asli Yamaha ya, asli Yamaha. Jangan coba-coba yang KW. Kalau yang KW nggak akan bertahan lama bro untuk sealnya. Dan selanjutnya ada tambahan sedikit teman-teman, bagi teman-teman yang punya kasus berisik juga, awas, hati-hati. Bearing box CVT punya peranan yang penting juga untuk diperhatikan. Ini di bagian dalam sana, oke. Di bagian dalam sana tuh kan ada bushing bro. Ini bearing 6202. 6202 ini di tengah bearing itu ada bushing. Nah, iki bushingnya bro. Nah, bushing ini bisa diganti tanpa kita harus melakukan pergantian bearing. Tujuannya mengganti bushing ini agar apa? Agar pada saat dia ketemu dengan rumahan puli itu press bro, itu nggak ada celah. Apabila dia ada celah, ada spasi pada saat dia ketemu dengan rumahan puli, otomatis rumahan puli ini pada otomatis as puli ini bro, permukaan as puli ini akan aus juga kalau dia bergesekan. Dia tidak ada spasi, tapi tidak pun kesat, tidak ada spasi dia bro ya. Jadi ada puli di sini mutar dengan beban yang berat ya. Bushing ini menahan bebannya bro, makanya dikasih bushing seperti ini. Makanya disediakan dari Yamaha, dijual bushing ini per pieces, karena bushing ini yang paling cepat kena, paling sering kena. Bearingnya belum kena, tapi bushingnya udah kena, akan menimbulkan efek bunyi juga. Solusinya seperti apa? Kita ganti bushingnya ya. Kita ganti bushingnya, ada juga di tutorial saya, di video saya, cara untuk mengganti bushing, cara untuk mengganti bearing dengan menggunakan alat tracker inner bearing, tidak menggunakan alat manual. Karena kalau menggunakan alat manual main tumbuh atau apa nggak bisa ini bro. Ini harus menggunakan tracker. Oke. Setelah itu tips lagi buat teman-teman para pengguna. Sedikit tips saya tambahkan. Ini ring puli punyanya Mio J. Jika teman-teman merasa tarikan start awal dari motor NMAX teman-teman agak berat, bisa kita lakukan penambahan ring setebal kurang lebih 0,8 mm di sini. Tujuannya untuk apa? Agar pada saat kita rakit ya, pada saat kita rakit itu ring ya bro ya. Pada saat kita rakit seperti ini ya, pada saat kita rakit seperti ini, ukuran diameter panbal di bagian depan ini lebih kecil. Ukuran diameter panbal di depan ini lebih kecil ya daripada ukuran belakang yang sebelumnya yang tidak diganjal ring. Kalau ukuran kita permain di rasio gear. Oke, saya ibaratkan dengan gear sepeda ya teman-teman ya. Perbandingan rasio gearnya, gear sepeda, kalau yang mutar itu lebih besar di bagian depan, yang diputar ini lebih kecil, otomatis berat ya. Tapi kalau yang mutar itu agak kecil, lebih kecil, semakin kecil yang mutar, yang di belakang tetap stabil ya, tetap pada rasio yang pertama, itu akan semakin ringan. Kita berbanding dengan rasio gear seperti sepeda gigi ya. Teman-teman bisa membayangkan seperti itu. Nah, tujuannya untuk penggunaan ring ini agar trek awal, tarikan awal itu lebih berisi, lebih dapat. Ya, pada saat dia mencapai kecepatan kurang lebih 3 sampai 4000 rpm, VPA-nya sudah aktif ya. Motor ini akan lebih cepat akselerasi dari tarikan awal sampai tarikan menengah. Jadi lebih cepat naik powernya, lebih dapat lah untuk putaran bawah sampai ke atas, lebih cepat dia durasinya dengan penggunaan ring ini ya. Saran saya jangan penggunaan double ya, cukup satu ring itu sudah sangat cukup. Takutnya kalau double terlalu kecil, terlalu kecil nanti, jadi terlalu berat mesin, kinerja mesin terlalu keras ya. Oke, tuh tips buat teman-teman. Kalau untuk bagian panbel, roller dan lain sebagainya, saya sudah upload sebelumnya di video saya sebelumnya, bagaimana cara pemasangannya, perakitannya dan lain sebagainya, saya sudah upload teman-teman. Dan untuk bagian kampas ganda juga saya sudah upload, jadi nggak perlu lagi saya ulangi. Untuk ini saya cuma open box penjelasan ke teman-teman supaya teman-teman dapat bayangan apabila mengalami kasus yang serupa gitu. Jadi kalau untuk perakitannya sama, nggak ada perbedaan. Itu cara untuk pasang bearing ini ya toh, bearing ini kita masukkan sama, tidak ada perbedaan. Jadi saya nggak perlu tutorialkan sampai ke sana, lengkap kok di video saya untuk pemasangan puli seperti apa, pemasangan bearing puli ini seperti apa, lengkap. Untuk pelepasan apa namanya,
bearing Baxivity, cara pemasangannya itu ada juga lengkap, saya tutorialkan di video saya di channel saya. Jadi teman-teman bisa buka, bisa pilih-pilih untuk bagian serviceability seperti apa ya. Oke brother, ini udah kita lepas ya. Ini busing yang lama. Ini busing yang lama yang berada di dalam sini tadi. Ya toh? Kita ngelepasnya pakai tracker inner bearing ya. Tracker inner bearing ya. Kalau ngelepas manual kelihatannya nggak bisa, jadi harus pakai menggunakan tracker inner bearing. Menggunakan tracker inner bearing ya. Oke. Nah, coba tes pusing yang lamanya.
seoblak ini bro pasti akan ada efek bunyi dibandingkan dengan yang baru fresh. Oke. Kita lanjut, kita pasang yang baru. Jadi nggak perlu melakukan pergantian langsung ke bearingnya karena bearingnya masih dalam kondisi normal. Itu bro. Oke ya, bisa dipahami ya untuk teman-temannya. Perhatian untuk suara berisik pada motor NMAX bisa bermasalah di bagian bearing bak CVT, yang lebih tepatnya lagi di bagian bushingnya. Ini ada dijual asli Yamaha bro. Ini ada dijual kok. Ya, jadi nggak perlu melakukan pergantian satu set. Oke.